Kelihatannya kuncinya ada pada Kakang. Maksudnya? Kalau Kakang mau kembali ke Saupitu, saya kira ketiga putrimu akan mengikutimu. Sayang Ki, belum bisa sekarang. Belum bisa? Iya. Bagaimana kalau kupaksa? Aki akan memaksa aku. Aku punya purbawa sesa Kakang Segawan Lanang. Kamu menyayangkan perpecahan, Ki. Tapi kamu sendiri pemicu perpecahan di antara kita. Ayo maju. Ayo maju hadapi aku Segawan Lanang. Bagaimana ini, Yunda? Apakah kita akan berpihak pada Bopo atau kita hentikan perkelahian ini? Kita lihat saja dulu. Kalau mereka masih tetap berkelahi, kita harus menghentikannya. Yang penting, Ki Payung Sarogo tidak menggunakan payung saktinya. Maksud Yunda? Itu artinya dia benar-benar akan membunuh Bopo demi tugasnya. Iya, Yunda benar. Yunda, mereka mulai menggunakan senjata. Ayo Yunda, kita hentikan. Ya, ayo kita hentikan. Ayo. Genangan, Kantil dan Jepaka. Dengar, kalian jangan ikut campur. Bopo masih bisa menghentikan niatnya. Jumawa kamu. Ayo kita buktikan. Benar, Yunda. Kalau begini, Bopo bisa celaka. Begini saja. Kita hentikan niat Ki Payung Sarogo. Kalian berdua ganggu Ki Payung Sarogo. Dan aku akan menutup payungnya. Tepat, Yunda.
Kenanga, lepaskan ikatannya. Kurang ajar kalian semua. Apa masih mau dilanjutkan Ki Payung Sarogo? Bopo, biarkan Ki Payung Sarogo pulang. Iya, kamu benar Kenanga. Ki Payung Sarogo, seperti yang pernah aku katakan, mereka belum mau pulang. Kita tidak perlu berkelahi. Kembalilah ke Saupitu dengan damai. Dan katakan pada Sang Prabu Baka, kenyataan yang Aki lihat. Iya, Ki. Sampaikan salam kami pada Romo Prabu. Iya. Aku akan pulang dan menceritakan semuanya pada Sang Prabu dan Ki Sarduloyudo. Tapi, lepaskan dulu ikatan payungku. Hei, Segawan Lanang! Kenanga, Kancil, Cempaka! Keluarkan kami dari sini! Kalian dengar itu? Iya, Bopo. Ayo kita lihat. Bagaimana ini? Kenapa sampai sekarang ini belum juga kutemukan Raden Ramajagandhi? Kemana dia? Kemana Putri Sawarseta membawanya pergi? Kemana? Menurut Eyang Begawan Sidik Mulia, disinilah aku bertemu dengan Jagat Satria. Tapi, di mana dia? Dengan cara apa kami akan bertemu? Jagat Satria! Jagat Satria! Itu dia. Maaf Raden, saya terlambat. Kehadiranmu tepat Jagat. Ayo, kita usir dia. Siapa dia, Raden? Entahlah, tiba-tiba saja dia menyerangku. Kelihatannya dia tidak bisa mengerti bahasa kita. Hah? Aku sudah minta maaf, tapi tetap saja dia menyerangku. Aneh. Kalau begitu, kita usir saja dia. Iya. Akhirnya kita ketemu lagi Jagat Satria. Suara teriakan Raden itulah yang membuat saya cepat temukan Raden. Bagus, kita bertemu. Menurut Eyang Begawan Sidik Mulia, kita harus kembali ke Malopati. Karena Malopati sangat memerlukan kita. Iya, Raden. Serangan tadi pasti ada kaitannya dengan Malwapati. Tapi kita belum menemukan Dinda Angelin Kusuma. Tunggu, Raden. Ada apa, Jagat? Suara ibu saya mendengi di telinga saya, Raden.
Jagat. Jagat Satria. Jagat. Di mana kamu, Jagat? Jagat, Ibu memerlukan bantuanmu. Jagat, Ibu memerlukan bantuanmu, Jagat. Suara ibu semakin jelas, Raden. Pusatkan pikiranmu. Dengar baik-baik apa yang ibumu katakan. Dan tanyakan tentang keberadaan ibumu. Ibu, apakah benar ini suara ibu? Ibu ada di mana? Apa yang harus hamba lakukan, Ibu? Ibu dan Tabib Suliwa ditawan oleh Segawan Lanang dan ketiga putri siluman anak Prabu Baka, Jagat. Tolong Ibu, Jagat. Keluarkan Ibu dari goa yang mengurung Ibu. Ibu, katakan di goa mana Ibu dikurung? Kalau tidak dari kerangkeng sihir mereka. Baik, baik Ibu. Saya akan datang bersama Raden Ramejakandi untuk membebaskan Ibu. Ada apa dengan ibumu, Jagat? Ibu dan Tabib Suliwa dalam tawanan Segawan Lanang dan 3 putri siluman anak Prabu Baka, Raden. Ibu ada di goa antara perbatasan Sopitu dengan Malopati. Bertambah satu masalah lagi. Ayo kita ke sana. Ya. Lokaita, aku senang jaga Satria ke sini. Tapi, mungkinkah dia hadapi Segawan Lanang dan ketiga putri siluman itu sendirian? Suliwa, Jagat kemari tidak sendiri. Ia bersama Raden Ramajagandi. Yakinlah, mereka akan bisa mengatasi apa yang mereka hadapi. Tapi, aku tidak yakin. Aku malah khawatir. Mereka akan menjadi korban. Itu dia goanya. Bibi Lokahita pasti ada di sana. Iya, Raden. Cepat, kau hubungi ibumu. Bilang kalau kita sudah berada di depan gua. Baik, Raden. Ibu bisa mendengar suara saya? Jagat, Jagat, kamu ada di mana? Saya ada di sekitar sini, Ibu. Sudah di sekitar sini? Ya, Ibu. Lokahita, ingatkan pada mereka bahwa yang mereka hadapi bukan hanya petarung, tapi juga penyihir. Jagat, hati-hati. Yang kalian hadapi bukan cuma petarung, tapi juga penyihir. Baik, Ibu. Kami mengerti. Bilang pada Bibi Lokahita, kita sudah siap serang. Ibu, kami siap untuk menyerang, Bu. Iya, lakukanlah. Tapi hati-hati, Jagat. Jangan khawatir, Ibu. Kami akan berhati-hati. Kami bisa menjaga diri, Ibu. Bilang pada ibumu, bapakmu juga ada di sini. Paman? Bopo, Jangan bertanya kenapa Bopo ada di sini. Dan jangan bertanya kenapa nasib mempertemukan kita di sini. iya, Bopo. Sekarang bilang pada ibumu bahwa Bopo ada di sini. Baik, Bopo. Ibu, kami bersama Bopo, Ibu. Bopo ada di samping saya sekarang. Wirat, bapakmu ada di situ, Jagat? Iya, Ibu. Sudah Wira, Iya, bagus, Jagat. Cepat lakukan pembebasan. Bapakmu tahu apa yang harus dilakukan. Kalian berdua masuk dari depan. Iya. Buat Segawan Lanang dan ketiga putri siluman itu sini. Sehingga mereka tidak melihat aku masuk. Iya. Aku akan membantumu setelah aku membebaskan ibumu. Baik, Paman.
Lokahita? Suliwa? Ada apa ini? Hei, kenapa kalian diam? Apa kalian tidak bisa bicara? Apa kalian gagu? Kamu tidak mungkin menipu kami. Maksudmu apa? Sudawirat, kamu Segawan Lanang. Kamu Segawan Lanang yang menyamar menjadi Sudawirat. Iya kan? Oh, aku mengerti. Lokahita, kalau aku ini Sudawirat palsu, Jagat Satria dan Rama Jagandi sudah aku bunuh. Aku ini Sudawirat yang asli. Tidak ada waktu lagi. Aku akan menghancurkan terali besi ini. Wirat, tunggu! Kamu tidak mungkin menghancurkan terali besi ini. Karena terali besi ini dilindungi oleh sihir. Kalau begitu akan aku hancurkan dindingnya. Kalian berlindunglah. Ayo cepat keluar. Ayo. Wirat, tidak bisa Wirat. Iya, Kenapa? naga sihir ini masih mengikat kami, Wirat. Wirat, di mana Jagat Satria dan Rama Jagandi? Mereka berdua bertarung di luar. Berarti kalau kita terlambat menolong mereka, mereka bisa celaka, Wirat. Iya Wirat. Aku tidak kuat. Wirat, kita akan terlambat menolong mereka. Wirat, coba kau cari. Mungkin ada tempat pemujaannya. Ya. Aku menyesal kau menyuruh mereka kemari. Oke, tenang. Tol. Akan kuhancurkan tempat pemujaan ini. Semoga berhasil. Siliwah, rantainya hilang. Wirat, dia berhasil. Ayo keluar. Hentikan! Mereka bukan tandinganmu, Segawan Lanang. Kurang ajar. Hati-hati, Bopo. Iya. Kalau mau dilanjutkan, ayo dengan aku. Lokahita dan Suliwa. Kita lawan Bopo. Iya. Kita pasti menang, Bopo. Kenapa kalian diam? Takut? Haruskah rengga gunung yang kukeluarkan untuk menghancurkan kalian semua? Jangan takut, Bopo. Bopo tidak pernah takut pada siapapun. Tapi saat ini belum waktunya kita hancurkan mereka. Ayo, tinggalkan tempat ini. Jagat, Raden, bagaimana? Ilmu Suliwa? Iya. Kelihatannya pengembaraanku untuk memperdalam ilmu pengobatanku harus berakhir di sini, Wirat.
Dan dari sinilah kita akan kembali berkumpul di Malopati. Iya, Paman. Kita harus cepat kembali ke Malopati. Malopati sangat membutuhkan kita. Mohon maaf, Gusti. Mohon maaf. Saya datang agak terlambat. Kenapa nih? Ada halang di jalan? Saya tadi diajak bermain-main dulu dengan pasukan pusar angin. Tiba-tiba dia menyerang saya. Terpaksalah piring terbangnya saya jungkir balikan. Tidakkah Nyi Jantur sisakan satu piring terbang pun buat saya dan Gusti Prabu untuk pergi ke pusar angin? Apa, Gusti? Gusti Prabu dan Gusti Patih mau ke pusar angin? Benar, Nyi. Saya dan Kanda Madrim akan ke pusar angin. Ada masalah yang harus diselesaikan. Gusti Prabu ingin terbang bersama lesung terbangmu, Nyi Jantur. Apa? Tidak. Kenapa, Nyi? Kenapa? Sangat tidak terhormat kalau Gusti Prabu naik lesung saya yang bobrok ini. Tidak. Kenapa, Nyi Jantur? Malu, Gusti. Malu. Apa sampai hati kalau seorang Raja Gung Binantoro, junjungan saya, naik lesung ke pusar angin? Tidak. Tapi aku harus ke pusar angin, Nyi Jantur. Aku harus menyelamatkan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Kalau terlambat, mereka akan menjadi iblis penghancur ciptaan Rahwana Raja. Gusti Prabu kan bisa menghancurkan pusar angin dengan Pasopati. Menghancurkan pusar angin dengan Pasopati sama saja membunuh Tumenggung Katiwanda dan Prabaskara, Nyi Jantur. Itu tidak aku inginkan. Aku harus datang langsung menemui Singa Maruta dan Rahwana Raja. Tidak mungkin aku terang-terangan masuk. Ya, terpaksa. Terpaksa aku harus sambil bumi. Ya, kita memang boleh bangga dengan kemenangan yang sudah kita capai. Tapi kemenangan itu tidak akan menjadi sempurna kalau kita hanya berhenti puas sampai di sini. Mumpung Paranggubarjo dalam keadaan terpukul, alangkah tepatnya kalau Paranggubarjo kita serang sekarang. Setuju! Kami setuju! Percayalah dan yakinlah bahwa perang ini, perang yang akan membuktikan bahwa Parang Sabrangan lebih kuat dari Paranggubarjo. Ya, kita lebih kuat dari mereka. Bagus. Siapkan prajurit. Kita berangkat sekarang. Baik, Gusti Prabu. Mereka akan menyerang. Tapi, yang mana Senopati Wiratamanya? Bagaimanapun, aku harus cepat kembali ke Pesanggrahan. Mereka harus tahu kalau Parang Sabrangan akan menyerang. Itu kereta perang Malwapati. Siapa kusir dan penumpangnya? Saya kusirnya. Ya, saya kusirnya dan Dinda Prabu Anindharma adalah penumpangnya. Oh, jadi ribut-ribut di luar sengaja dibuat agar Nanda Prabu bisa leluasa masuk ke sini. Ya. Ya, ada apa? Kembalikan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Ya, kalau begitu, tunggu sebentar. Tuan Bahadur, kelihatannya kedua monster itu harus kita keluarkan. Inilah saatnya melumat Angling Dharma dan Batik Madrim. Tapi yang mulia, kedua monster itu belum sempurna. Kekuatan Indrajit Sarpakenaka Prahasta yang dijanjikan oleh Sang Rahwana Raja belum masuk, yang mulia. Apa boleh buat? Ini kesempatan untuk mengalahkan Angling Dharma dan Batik Madrim. Iya, tapi yang mulia. Cepat lakukan. Panggil dengan sihir. Ya, baik yang mulia. Wahai kedua manusia iblis, datanglah. Sebelum kita bicara, tolong jawab pertanyaan saya. Sejak kapan kereta perang Malwapati bisa terbang sehingga bisa membawa Nandapati dan Nanda Prabu sampai ke sini? Sejak pusar angin menculik Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda ke sini.
Kembalikan kedua tumenggung itu pada saya. Datanglah ke balairung istana. Datang. Paman Singhamaruta, Paman belum menjawab pertanyaan saya. Nanda Prabu, kenapa tidak duduk dan bicara baik-baik? Serahkan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda kepada saya. Kenapa Nanda begitu yakin kalau kedua Tumenggung itu ada di sini? Karena kedua Tumenggung itu ada di sini. Serahkan pada kami. Kalau tidak, apa boleh buat? Terpaksa kita harus berhadapan. Kalau begitu, hadapi kedua monster itu. Kelihatannya kita terlambat. Mereka sudah berubah wujud. Kanda benar. Kanda hadapi mereka dengan kesabaran. Ya. Dinda akan mengawasi Paman Singhamaruta dan Bahadur. Baik, Dinda. Tumenggung Katiwanda, Tumenggung Prabaskara. Kalian masih mengenal aku? Aku Pati-Wati Madri, Pati Malapati. Lagi ya? Lihat mereka mulai bangkit dan menyerang ya. Tuan Bahadur, cepat. Manfaatkan sihir, Tuan. Cepat, Tuan. Sihir Batik Madri. Cepat, Tuan. Iya, Tuan. Tapi nanti dulu, Tuan. Saya akan membuat dia susah dulu. Yang mulia silakan dulu.
Kanda Mati, Iya, Dinda. kita harus menggunakan Ngrogo Sukmo Ganda. Ngrogo Sukmo Ganda, Dinda? Benar, karena di luar tubuh mereka adalah kekuatan hitam Rahwana Raja. Sementara di dalam raganya masih utuh raga Prabaskara dan raga Katiwanda. Mereka masih belum sempurna dijadikan manusia-manusia pembumi. Kanda Mati, kalau Ngrogo Sukmo selesai, Kanda harus keluar melalui rongga mulutnya. Karena raganya akan Dinda hancurkan. Baik, Dinda. Awas, Kanda. Dan hari ini, Romo Prabu dan Kanda akan bersama menyerang Paranggubarjo. Iya, Dinda. Berarti ini perang paling besar yang pernah dilakukan oleh Parang Sabrangan yang melibatkan Romo Prabu menjadi pucuk pimpinan. Saya sudah coba bicara, Dinda. Raden, Iya, Dinda. Raden tetap tidak bisa menghentikan peperangan ini. Tidak. Tidak, Gayatri. Romo Prabu. Tidak seorang pun dapat mencegah perang besar ini. Romo. Ini perang pungkasan, Gayatri. Ini perang terakhir. Perang yang menentukan siapa yang lebih kuat. Perang Sabrangan atau Paranggubarjo. Romo. Dengarkan baik-baik, Gayatri. Dengan kesediaan Raden Danurwenda menjadi senopati, kita pasti akan menang. Kita mendapat berkahnya Prabu Angling Dharma, putriku. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya? Tapi Romo... Raden, kita harus segera berangkat. Silakan, Raden. Jangan lupa, begitu perang selesai, maka hubunganmu dengan Raden Danurwenda bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Percayalah. Banyu Aji. Iya, Gusti. Kalau memang Aditoh Joyo sendiri ikut terjun ke gelanggang, aku rasa tidak ada salahnya kalau aku juga terjun ke medan perang. Tapi kita masih punya Senopati Banyu Aji, Gardapati, dan Senopati Parangkusumo. Saya kira tidak pada tempatnya Gusti Prabu sendiri pergi ke medan perang. Gusti Prabu. Lapor, Gusti. Lapor apa? Serangan sudah terjadi. Mereka berhasil menerobos pasukan terdepan kita. Ayo kita hadapi mereka! Hidup Paranggubarjo! Hidup! Hancurkan orang Paranggubarjo! Serang!
Berhenti! Kita tunggu di sini. Biar prajurit pendobrak membuka jalannya dulu. Bagaimana Banyu Aji? Apa kita biarkan prajurit pendobrak Parang Sabrangan terus masuk? Biarkan Gusti. Biarkan mereka masuk ke dalam jebakan kita. Gelar apa yang kau pasang untuk menghadapi mereka? Gelar Emprit Nebo, Gusti. Begitu mereka masuk jebakan kita, Senopati Gandapati, Parangkusumo bersama para prajuritnya akan menyerang dari 3 penjuru. Mereka sudah berhasil masuk, Raden. Kenapa kita tidak ikut masuk? Sabar, Gusti. Belum saatnya kita masuk ke sana. Saya sudah tidak sabar dan ingin berhadapan langsung, hadap-hadapan langsung dengan Prabu Parangkubarjo. Saat itu akan tiba, Gusti. Mohon sabar sedikit. Tunggu saya di sini. Raden mau kemana? Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan di sana. Ayo ikut aku! Kita hancurkan Parangkubarjo! Maju! Gusti! Hei! Ayo! Hancurkan mereka! Mereka telah masuk jebakan kita, Banyu Aji. Ya, Gusti Prabu. Kini saatnya burung-burung pemangsa lepas. Siap! Siap! Maju! Bagaimana Prabu Tohjoyo ini? Diminta sabar sedikit saja tidak bisa. Maju! Kenapa jadi gegabah seperti itu? Strategi perangku jadi kacau. Yeah!
Tidak, tidak. Aku harus bantu mereka. Aku tidak bisa tinggal diam di sini. Maaf Gusti Prabu. Untuk apa Sang Prabu mengangkat Senopati? Kalau akhirnya Sang Prabu maju sendiri dan merusak siasat perang. Maafkan saya. Oh, jadi itu Senopati Wiratamanya? Iya. Dan aku tidak pernah tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Yang jelas, dia bukan orang asli Parang Sabrangan. Saya akan maju untuk menghadapinya, Gusti. Ya, tapi kalau ada kesempatan biarkan aku menghadapi Tohjoyo. Ya, mudah-mudahan kesempatan itu ada, Gusti. Ya. Permisi. Kemenangan sudah di depan mata, Gusti. Ya, tapi aku tidak akan pernah bangga atas kemenangan ini. Apa arti kemenangan jika di antara kita harus mati? Biarlah Senopati dan Senopati saling berhadapan secara kesatria, Tohjoyo. Kalau kamu jantan, bentangkan busurmu, hadapi aku. Dada bertemu dada. Baik, inilah saatnya kita buktikan siapa yang lebih kuat. Sepertinya aku mengenal ilmu yang dia pakai. Ajian Antaboga. Siapa kamu? Hanya yang punya mustika Antaboga yang bisa menembus bumi. Aku Banyu Aji. Ayo hadapi aku. Hanya ada Anglik Kusuma yang punya mustika Antaboga. Siapa kamu? Kalau kamu Senopati Wiratama, tunjukkan mukamu. Aku belum menyerah. Apa ini? Apa yang telah dilakukan Banyu Aji, Senopatimu? Apapun yang dilakukan, itu adalah siasat perang. Kita telah kehilangan saudara-saudara yang kita cintai. Haruskah peperangan ini berlanjut? Haruskah? Hanya ada satu cara agar permusuhan ini tidak terus berlanjut. Akui Parang Sabrangan begitu. Inilah yang harus terjadi. Maju! Danau Wenda, Kandang Kusuma. Dinda, Kanda. Hampir saja kita saling bunuh. Iya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mudah-mudahan tidak terlambat. Kita harus katakan pada kedua raja kakak beradik itu. Iya, siapa kita sebenarnya? Iya, ayo.
Prajurit! Prajurit! Sudah terlambat kan? Iya. Terlambat. Tekuk lutut kalian. Dan berikan penghormatan terakhir pada raja kalian. Dan renungkan. Perang saudara itu menyakitkan. Dan tidak ada gunanya. Tidak menguntungkan siapapun juga. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Cukup. Kita sudahi latihan hari ini. Bagus, Rampak. Bagus. Bagus. Terima kasih, Bopo. Sini, aku mau bicara padamu. Baik, Bopo. Raket, lanjutkan latihan. Baik. Ayo, sekarang latihan lagi. Sekarang, serang aku. Tidak kusangka kalau kamu jago berkelahi, Rampak. Luar biasa. Kesendirian yang menyebabkan saya harus mempelajari segalanya, Bopo. Bagus, Rampak. Karena apa yang kamu pelajari dan kamu kuasai akan menjadi penentu masa depanmu. Masa depan setelah kamu besar dan kamu kokohkan kerajaan kecilmu. Kerajaan kecil, Bopo? Ya, kerajaan kecilmu. Bopo, pantaskah kita berhayal seperti itu? Sebentar lagi, Rampak. Sebentar lagi kamu akan melihat bagaimana sebuah hayalan akan menjadi kenyataan. Percayalah. Paman Pinisipurik Maseta memanggil saya. Iya. Coba lihat. Aneh. Ada pertanda apa ini? Iya, mungkin sihir. Sihir? Iya. Saya dan para pandega mengamatinya sejak tadi, lalu berkesimpulan bahwa ini adalah sihir. Ya, betul, Senopati. Iya. Sihir. Kalau memang sihir, lalu siapa yang melakukannya? Untuk apa? Nah, ini yang kita cari. Nah, Betul, Bopo. Malwapati benar-benar kosong seperti yang Bopo katakan. Iya, dan tidak nampak adanya penjagaan ketat. Ini benar-benar kesempatan emas buatmu, Kendramani, untuk bisa mendudukinya. Iya. Siap-siap. Mohon restu, Bopo. Tapi ingat pesan Bopo. Iya, Bopo. Bopo akan mengawasi dari sini. Berangkatlah. Iya.
Baik, Bopo. Iya, hati-hati. Alugoro, ayo. Bopo, kirim mereka, Bopo. Kirim mereka. Ada kelelawar siluman! Kelelawar siluman! Cepat pukul kentongan! Hei, cepat, cepat, hancurkan mereka. Selama Gendrawani tidak menggunakan sihir, saya yakin kita pasti bisa bertahan, Paman. Tapi kalau sudah sihir yang bicara, hanya Gusti Prabu atau Nyi Jantur yang mampu melawan. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berjaga di sini, Paman. Kalau dia komat kamit membaca mantra, ganggu konsentrasinya dengan melepas anak panah ke arahnya. Iya, aku mengerti itu. Alugoro, kelihatannya pimpinan mereka cuma 2. Hadapi mereka. Baik, Diratu. Kurang ajar.